Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Keyer bertanya selanjutnya, saat ini, ketika Kaisar Dewa Iblis merobek surga ilusi terbuka untuk menyelamatkan iblis-iblis itu, dia juga menggunakan istilah ketuhanan yang baru saja Anda sebutkan. Dia tampaknya benar-benar berniat untuk mendapatkan ketuhanan. Mengapa Anda mengatakan bahwa menjadi dewa itu tidak baik? Mata Ye Xiaolei dipenuhi dengan rasa takut, orang itu tidak sama. Auranya jelas tidak berasal dari dunia kita ini, jadi dia tidak terpengaruh oleh aturan dan batasannya. Tetapi itu juga berarti bahwa dia tidak bisa mendapatkan satu ketuhanan di sini seperti yang Anda bisa. Jika dia benar-benar berhasil mendapatkan ketuhanan, dan jika kekuatannya menembus ke tingkat yang cukup, dia sangat mungkin akan menjadi penguasa abadi dunia ini. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sesampainya di titik ini, tatapan Ye Xiaolei tiba-tiba menjadi semakin khawatir. Menatap Keyer sebelum melihat Long Hao Shen di dekatnya, dia mengencangkan alisnya, sepertinya merenungkan sesuatu dalam-dalam. Keyer dapat mengatakan bahwa gadis kecil ini tidak menceritakan segalanya tentang masalah penting ini, tetapi baginya, meskipun menjadi dewa memiliki fasilitas serta kerugiannya, itu masih merupakan masalah yang sangat jauh. Bukankah kedewaan adalah bagian dari menjadi dewa? Lalu bagaimana mungkin hal seperti itu dijarah? Keyer bertanya, dipenuhi dengan keraguan. Ye Xiaolei tiba-tiba menjadi agak marah, bisa jadi dalam beberapa keadaan tertentu. Oke, jangan tanya lebih jauh, saya sudah memberi tahu Anda semua yang harus saya sampaikan kepada Anda. Bagaimanapun, di masa depan, Anda sebaiknya tidak menjadi dewa dan hanya itu. Adapun satu pria itu, dia hanya mengikuti khayalan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mencuri kedewaan? Jika yang terburuk datang ke yang terburuk, aku bisa. Sesampainya di titik ini, kata-katanya tiba-tiba berhenti, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah menatap Keyer dengan waspada. Namun, Keyer tidak hanya berhenti di situ dan terus bertanya, lalu, apa batas untuk menjadi dewa? Ye Xiaolei meliriknya sekilas, tetapi tidak menjawab kali ini. Keyer tiba-tiba mengungkapkan sedikit senyuman, sebenarnya, aku sudah tahu tentang itu. Ye Xiaolei mendengus dengan jijik, dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana kamu bisa tahu? Batasnya adalah 1.000.000 unit mana energi spiritual internal, bukan? Kata Keyer sambil tersenyum. Ye Xiaolei menatapnya dengan awal, ekspresinya sudah mengungkapkan pikirannya. Pada saat itu, Keyer tidak terus bertanya lebih jauh. Dia hanya kembali ke sisi Long Hao Shen, sebelum duduk bersila, dan menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Karena Long Hao Shen baik-baik saja, dia tidak terus khawatir. Yang lain yang telah mendengarkan percakapan antara Keyer dan Ye Xiaolei semuanya mengenakan ekspresi yang berbeda. Meskipun demikian, ini hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, lagi pula, jarak sebelum naik ke pangkat dewa masih terlalu jauh di masa depan. Waktu berlalu secara bertahap di surga ilusi, dan Ye Xiaolei tampak agak bosan saat dia duduk di samping, dengan total 8 tungku roh berputar di sekelilingnya dengan tenang, seolah-olah mematuhi keinginannya. Dia tidak mengungkapkan untuk membiarkan siapapun dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21 menyerap tungku roh ini, tetapi juga tidak merebutnya kembali. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini? Dia hanya sesekali melihat ke arah Long Hao Shen, sehingga masalah yang dia pikirkan pasti terkait dengannya. Sepanjang hari berlalu dengan cara ini, dan pada akhirnya, ketika fajar tiba pada hari ketiga, perubahan terjadi pada tubuh Long Hao Shen. Fajar memenuhi dunia dengan kehidupan dan kegembiraan baru, dan ketika cahaya lembut itu muncul di cakrawala, tubuh Long Hao Shen menyala. Seperti terbitnya matahari kedua di langit, sepasang sayap bercahaya yang megah terbuka di punggungnya. Sayap lembut menyebar, tampaknya lebih besar dari sebelumnya. Mereka tampaknya muncul berkoordinasi dengan terbitnya fajar, yang benar-benar menerangi dirinya sendirian. Baik itu penghuni surga ilusi atau rekan-rekannya, semua orang merasa bahwa cakrawala, yang secara teknis seharusnya menyala,
malah menjadi gelap, dengan garis lurus cahaya keemasan secara bertahap menghubungkan Long Hao Shen dan matahari. Ye Xiaolei duduk di cabang pohon, seolah-olah dia tidak berbobot. Matanya bersinar menanggapi perubahan yang terjadi pada tubuh Long Hao Shen. Itu benar, dia benar-benar terbangun. Bermandikan cahaya keemasan, Long Hao Shen secara bertahap meninggalkan postur meretas dan berdiri tegak saat sepasang sayapnya menyebar ke samping. Sinar matahari yang memandikannya semakin meningkat seiring berjalannya waktu, memperindahnya dalam pancaran yang sepenuhnya keemasan. Kabut emas pekat menyebar darinya, mengambil bentuk riak emas yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Seolah-olah itu sangat alami, Sima Xian dan Han Yu datang untuk duduk bersila belasan meter dari Long Hao Shen. Di dahi mereka, pola emas muncul. Ini jelas merupakan hasil dari pengaruh kontrak punggawa mereka, dan itu benar-benar pertanda baik. Sayap spiritual di punggung mereka menyebar dengan cepat, dan bermandikan cahaya. Long Hao Shen memancarkan cahaya berwarna emas samar yang berfluktuasi di antara mereka bertiga. Tubuh Zhang Fangfang pada dasarnya sudah pulih, tetapi dia masih merasa agak lemah. Dibantu oleh Wang Yuan, dia memandang mereka bertiga dengan iri. Setelah beberapa saat, dia juga menutup matanya, merasakan perubahan esensi cahaya yang memenuhi udara. Pada saat ini, dia hanya merasakan tubuhnya sendiri basah kuyup di lautan, dengan gelombang cahaya lembut yang tak ada habisnya mengetuk tubuhnya. Perasaan luar biasa ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, menyebabkan gelombang pemahaman mencapai pikirannya satu demi satu. Cahaya emas transparan juga perlahan menyebar dari tubuhnya. Saat dia juga duduk bersila dengan tergesa-gesa, sepasang sayap spiritual yang jauh lebih besar dari Sima Xian dan Han Yu muncul di punggungnya. Di dahi Long Hao Shen, 9 pola muncul. Mereka tampak ungu pada awalnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi emas. Permukaan kulitnya berkilauan seperti permata, membuat penampilannya tidak jelas dan kabur. Sinar matahari semakin intens, saat warna emas di tubuh Long Hao Shen semakin kuat. Di kakinya, lingkaran cahaya emas yang menyimpang mulai terbentuk juga. Ini sangat aneh. Dalam cahaya keemasan yang luar biasa, pola di tepinya seperti potongan matahari yang cemerlang. Pusat gemilang dari manifestasi ini ada di kaki Long Hao Shen. Kilau emas ilusi perlahan menyebar dari kepalanya. Sosok ini tampak mirip dengan peri elemen cahaya Yating, tetapi terlihat sangat tembus cahaya dan tidak jelas di matanya. Ukurannya mencapai 3 meter, menyebarkan cahaya lembut dan turun perlahan untuk secara bertahap larut ke dalam tubuh Long Hao Shen. Nyanyian rendah dikeluarkan dari mulut Yating. Sejak Long Hao Shen memasuki keadaan terbangun, dia telah melayang di udara, dan sekarang Long Hao Shen secara resmi memasuki keadaan kebangkitan, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan mutlak. Saat kecemerlangan emas bergabung ke dalam tubuh Long Hao Shen, tubuh Yating juga mulai berubah. Tetesan emas mengalir keluar dari tubuh Long Hao Shen, dan menyelimuti Yating. Di bawah pengaruh mereka, seluruh tubuhnya direnovasi. Ukurannya berubah, dan kesan ilusi masa lalu menghilang sepenuhnya. Tidak hanya itu, Yating sekarang membawa tongkat emas kompak di tangan kanannya. Itu sangat lurus dan mirip dengan Yating dalam ukuran. Di atasnya yang berbentuk kaltrop, permata emas yang mempesona tertanam. Selain itu, permata juga muncul di dahi Yating. Di kakinya sekarang ada lingkaran cahaya kecil lainnya, dengan penampilan yang sama dengan yang ada di bawah Long Hao Shen. Tapi ini bukan perubahan terbesar pada dirinya. Perubahan terbesar adalah aura yang dia pancarkan. Awalnya, dia hanya memiliki aura suci, tetapi sekarang, tubuhnya memancarkan aura kehidupan. Dia sekarang bukan hanya peri elemen cahaya yang cerdas, tetapi peri sejati, peri cahaya. Mulai saat ini dan seterusnya, dia bukan hanya tungku roh pendukung Long Hao Shen, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyerang musuh dan meningkatkan sekutu. Dia benar-benar mendapatkan kembali hidupnya sebagai peri. Tentu saja, dia masih tungku roh Long Hao Shen berdasarkan kontrak, dan ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Dengan meninggalkan Long Hao Shen, dia akan kehilangan kebajikan dari fisik surgawi putra cahaya, dan mungkin akan kembali ke keadaan semula. Long Hao Shen memulai melantunkan mantra panjang, dan Yating menatapnya.
Dia dengan lembut menggumamkan sesuatu sebelum adegan aneh terjadi. Pertama-tama dimulai dengan peri kecil itu. Di bawah sepasang sayap aslinya muncul sepasang lain. Sayap halus baru ini secara bertahap terbuka, dan kehadiran seluruh tubuhnya mengalami perubahan total. Panjangnya bertambah sampai dia mendekati 1 meter. Dari permata di dahinya muncul tanduk dan di tongkatnya muncul beberapa desain yang luar biasa. Tepatnya, menerima keuntungan dari kebangkitan Long Hao Shen, Yating berevolusi sekali lagi, dan ini adalah evolusi ketiganya sejak mengikuti Long Hao Shen. Tapi dia bukan satu-satunya yang mengalami perubahan. Pada saat yang sama, perubahan yang lebih mencengangkan terjadi di punggung Long Hao Shen. Sayapnya yang awalnya sangat besar perlahan-lahan membentang, dan sepasang lainnya secara mengejutkan muncul tepat di bawah sayap utamanya. Perubahan ini mirip dengan apa yang terjadi pada Yating, dan itu masih belum berakhir. Bulu emas yang menutupi sayapnya sekarang jauh lebih tebal dari sebelumnya, tanpa jelas memancarkan beberapa bola cahaya keemasan yang sangat indah. Jadi sayap manusia benar-benar bisa datang berpasangan ganda. Bersamaan dengan ini, pilar cahaya emas tiba-tiba naik di belakang Long Hao Shen. Itu adalah Zhang Fangfang, yang tubuhnya perlahan melayang ke atas, diselimuti oleh pilar cahaya keemasan. Di punggungnya, bulu-bulu emas tiba-tiba muncul lebih besar, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi cemerlang, sebelum kembali ke keadaan normal. Tinju kanannya masih mempertahankan tampilan transparan itu, seperti patung kristal emas. Tubuh brilian. Itu persis pengaruh dari kebangkitan Long Hao Shen sebagai yang dipilih dewa, yang, ditambah dengan usahanya sendiri dan stimulasi dari pertempuran masa lalu, memungkinkan Zhang Fangfang untuk akhirnya menerobos kemacetan, mencapai ambang langkah ketujuh yang telah memblokirnya begitu lama. Dia sekarang adalah seorang ksatria kuil pada langkah ketujuh, yang bisa disebut berita bahagia yang tak terduga. Meskipun Han Yu dan Sima Xian, yang juga memiliki elemen cahaya yang sama tidak membuat kemajuan yang keren seperti terobosan, elemen cahaya yang mengelilingi tubuh mereka jelas telah memperoleh substansi. Pilar cahaya keemasan lurus sempurna ini perlahan menghilang, dan sinar matahari menerangi seluruh bumi lagi, membawa pancarannya ke surga ilusi. Long Hao Shen perlahan membuka matanya. Begitu matanya terbuka, udara terkoyak oleh dua sambaran petir, tetapi atmosfer dengan cepat kembali normal. Memalingkan kepalanya untuk melihat Keyer yang sangat prihatin di sisinya, Long Hao Shen berkata dengan nada meminta maaf, "Aku membuatmu khawatir." Keyer tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam bersandar di bahunya, dan meraih tangannya dengan erat. Long Hao Shen tidak mengantisipasi perubahan yang mengejutkan ini. Menyaksikan serangan putus asa Ahbao di puncak bukit di bawah pengaruh nafas kehidupan yang padat di udara, dan kabut cahaya yang telah diserap Yating sebelumnya, dia hanya merasa dirinya pergi dalam keadaan yang fantastis. Ketika melihat Ahbao berubah menjadi naga iblis, dia berpikir untuk mundur, teliti dari rekan-rekannya. Untuk alasan ini, dia telah dipersiapkan untuk meluncurkan melodi abadi untuk membawa rekan-rekannya dan Ye Xiaolei kembali ke menara keabadian. Namun, pada saat dia memasuki keadaan fantastis itu, dia tiba-tiba mendapatkan kesadaran bahwa jika dia mundur ke sini, dia pasti akan kehilangan sesuatu yang penting. Dipimpin oleh gelombang pemahaman yang fantastis itu, dia tidak meringkuk dan memimpin rekan-rekannya untuk menyambut ujian ini, meluncurkan pengumpulan momentumnya sendiri. Pukulan itu benar-benar mengeksploitasi pemahaman Long Hao Shen dalam keadaan fantastis itu. Pada saat itu, dia hanya merasakan energinya sendiri larut sekaligus sebagai kekuatan mentalnya yang tangguh dan energi spiritualnya, serta semua esensi cahaya yang bisa dia dukung, semuanya menyatu dengan pukulan itu. Itu sampai-sampai pada saat dia menggunakan serangan yang menghancurkan surga itu, Long Hao Shen merasa dirinya menjadi satu dengan dunia, secara ajaib dipeluk oleh sinar matahari. Meminjam kekuatan dari dunia untuk serangan ini, dia telah jatuh sepenuhnya ke dalam sekejap kesadaran, dan telah memulai proses kebangkitannya sebagai putra cahaya. Adegan fantastis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul tanpa jeda di kepalanya, gelombang pemahaman melayang-layang di benaknya. Pada saat dia bangun, misteri mengenai identitasnya sebagai putra cahaya disegel jauh ke dalam otaknya.
Putra Cahaya adalah orang yang mendapat restu dari Dewi Cahaya, dia adalah juru bicara matahari. Dia adalah orang yang akan dicintai oleh seluruh kecemerlangan matahari, dan dengan demikian dapat meminjam kekuatan dari matahari dan Dewi Cahaya untuk menebus semua kekurangannya. Ini adalah legenda sebenarnya dari Putra Cahaya. Jika bukan karena ini, itu hanya kultivasinya yang sedikit lebih cepat daripada orang biasa, dan pemahamannya tentang elemen cahaya yang akan sedikit lebih kuat. Bukankah itu akan membuat Putra Cahaya terlalu lemah? Pada saat dia terbangun sebagai Putra Cahaya yang sebenarnya, energi spiritual internalnya juga meningkat sebagian besar, berjumlah 100. Sekarang, itu benar-benar sempurna. Long Haoshen akhirnya mengerti bagaimana Putra Cahaya dan Samsara telah berhasil melukai Kaisar Dewa Iblis dengan berat sementara hanya mencapai sepertiga dari tingkat kultivasinya, menyebabkan kematian Kaisar Dewa Iblis generasi itu. Ini pasti karena keturunan Samsara pada masa itu telah terbangun. Jika Long Haoshen dapat dikatakan menarik dukungan dari cahaya, maka Putra Samsara dapat dikatakan sebagai kekuatan pembantaian. Dia sebagai orang yang diberkati oleh Dewa Perang. Kebangkitan Long Haoshen telah terjadi di surga ilusi, sebuah tempat yang dipenuhi dengan cahaya, yang terhubung erat dengan alam. Tetapi jika Keyer ingin terbangun sebagai putri suci Samsara, dia harus melakukannya di medan perang yang penuh dengan pembantaian dan darah. Hanya melalui pertempuran tanpa henti di tempat yang dipenuhi dengan bau pembantaian, dia akan benar-benar memahami misteri sebagai putri suci Samsara. Semua cahaya keemasan akhirnya lenyap, dan dua pasang sayap spiritual di punggung Long Haoshen mengepak sekali. Hal ini menyebabkan tubuhnya naik 1/6 meter di atas tanah, sebelum kembali ke tanah. Dia masih tampak tidak terbiasa dengan 4 sayap barunya. Esensi padat cahaya beredar di sekitar dia, dan Long Haoshen tampak lebih tenang dalam temperamen dan lebih dewasa. Dia juga tampaknya telah mendapatkan sedikit ukuran, dan sekarang, hanya dengan melihat penampilannya, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia baru berusia 15 tahun. Dia melihat lebih dekat ke seorang pria berusia 20-an. Setelah mengalami kebangkitan tidak hanya sangat tampan, tetapi juga mendapatkan daya tarik yang fantastis. Hanya dari melihatnya, siapapun pasti akan merasa entah bagaimana tertarik dengan jenis kehangatan yang terpancar olehnya. Hei, mari kita mengobrol. Suara Ye Xiaolei terdengar dari samping. Long Haoshen berbalik, 4 sayap di punggungnya menghilang. Yating melemparkan dirinya ke dada Long Haoshen dengan suara penuh kegembiraan, sebelum menghilang ke dadanya. Setelah kebangkitannya, Long Haoshen sekarang baginya sama dengan ibu cahaya yang membantunya tumbuh. Melihat 8 tungku roh berputar di sekitar Ye Xiaolei, Long Haoshen mengangguk sebagai jawaban. Ikuti saya. Ye Xiaolei melambai padanya, menuju ke bagian bawah bukit. Long Haoshen memberi isyarat untuk memberitahu rekan-rekannya untuk menunggu, sebelum segera mengikutinya. Ye Xiaolei tidak pergi terlalu jauh, tetapi dia sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Sungguh aneh melihat ekspresi itu pada seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun. Di suatu tempat di tengah bukit, Ye Xiaolei berbalik. Kilau hijau yang penuh dengan esensi kehidupan menyebar, menyelimuti Long Haoshen dan dirinya sendiri di dalam. Adik perempuan, apa yang ingin kamu katakan padaku? Long Haoshen bertanya sambil tersenyum. Bahkan dengan penampilan seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun, saat Ye Xiaolei melihat senyum seperti sinar matahari itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengosongkannya. Kata-kata yang keluar di sebelah mulutnya adalah, kamu sangat tampan, bahkan peri pun tidak akan secantik dirimu. Sudut mulut Long Haoshen bergerak-gerak menanggapi hal itu, tolong gunakan kata tampan, cantik adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan perempuan. Gunakan untuk menggambarkan